Selamat pagi anak-anak Miss, bagaimana kabarnya? Miss harap kamu semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Baiklah, hari ini pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Berikut materi penjelasannya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan alami dapat tumbuh tanpa bantuan makhluk hidup lain. Proses perkembangan ini secara alami terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Cara tumbuhan dalam menghasilkan individu baru melalui perkembangbiakan alami terdiri dari tunas, biji, dan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Seperti gambar berikut. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Salah satu contoh tanaman cocor bebek, pohon bambu, dan pisang. Tunas pisang dan pohon bambu tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang dan pohon bambu tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Kentang adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan lobak dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan salah satu di antaranya dengan mencangkok dan stek. Tujuan perkembangbiakan buatan dapat berbuah banyak, tahan terhadap penyakit, dan akarnya kuat. Mencangkok. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Stek. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman seperti akar, daun, atau batang. Tujuan dari stek itu sendiri adalah mempercepat pertumbuhan dan pembuahan. Setelah membaca teks, anak-anak Miss menceritakan kembali proses perkembangan pohon pepaya dari biji hingga menjadi pohon pepaya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Nanti untuk tugasnya, anak-anak Miss dapat mengirimkan hasil videonya ke link yang akan Miss bagikan ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Miss ucapkan selamat pagi.